perbandingannya ini. Sebenarnya siapa yang membujuk Daud? Yahweh atau iblis kan gitu kan? Bingung dia. Masa bingung, masa Tuhan itu disamakan dengan itu, ya enggak lah. Yang Lah, namanya emang ada Tuhan itu adalah kebenaran, tidak ada itu yang namanya jahat. Tuhan marah ya marah, murka bisa. Ya, tapi sama nggak kalau iblis itu tidak diciptakan dan Yahweh juga bukan diciptakan? Iblis itu ciptaan karena dia kan malaikat dasarnya. Di mana malaikat diciptakan di dalam Bible? Adalah. Loh, emangnya malaikat enggak diciptakan? Terus siapa yang menciptakan? Menurut Bible enggak? Ya namanya malaikat itu bang kan makhluk roh, malaikat. Masa tiba-tiba ada nongol? Tulis lo Tasya, tidak tertulis. Bentar, oke bentar ya, aku cari. Apakah malaikat itu kan namanya malaikat itu kan makhluk roh, dia itu pasti diciptakan. Ya coba. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga. Ini yang ada di sorga, yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan ini kan manusia, yang tidak kelihatan itu kan malaikat, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Apa? Jadi malaikat itu, nggak ada suaranya bang, suaranya nggak ada. Enggak eksplisit. Loh, nggak eksplisit. Ini ada nih. Yang kelihatan siapa? Manusia. Yang tidak kelihatan itu apa? Malaikat, makhluk roh itu tidak kelihatan. Yang ada di surga siapa? Enggak eksplisit. Bidadari gitu. Tuhan ciptakan bidadari. Aku mau nanya nih, mumpung kamu muslim nih. Aku mau nanya. Kan manusia pertama, belum ada manusia ini masuk surga. Itu bidadari ngapain di surga? Dan surga ada, tapi tidak ada satupun yang masuk surga. Belum ada. Terus bidadari yang nganggur dong bidadari. Nah, itu kan janji, itu kan kenikmatan yang dijanjikan. Iya, tapi kan ngapain bidadari di sana nunggu doang? Kalau manusia tidak masuk surga. Saya aja bidadari. Nah, oke. Saya mirror dulu. Mati apa? Jawab dulu bidadari ngapain gitu. Kan kalau kamu bilang kan nanya, malaikat diciptakan, nah saya sudah jelas jawab. Dia menciptakan yang di surga maupun yang ada di bumi. Yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Itu sudah jelas malaikat itu diciptakan. Nah, pertanyaan saya ini, kalau abang bidadari itu diciptakan duluan atau manusia ketika masuk surga baru diciptakan? Belum ada, karena surga masih kosong, belum ada isinya. Belum ada isinya. Belum ada satupun manusia yang masuk ke surga. Terus bidadarinya gimana? Belum diciptakan. Jadi kapan diciptakan? Bingung dia. Oke, aku mirror. Oke, ya. Matius 21 ayat 31. Loncat lagi. Mirror apa mirror? Kan kamu kan bertanya sama saya malaikat, saya sudah jawab tentang ada datanya. Lah kamu tidak ada. Kamu menyebut ada bidadari di surga, tetapi kamu tidak tahu kapan diciptakannya. Itu kan petunjuk di surah Ar-Rahman. Iya, harus tahu dong kapan di bidadari diciptakan. Itu maksa namanya hawa nafsu itu. Oke. Matius 21 ayat. Ini efeknya merah-merah pipiku ya? Ya, enggak, itu karena di Matius berapa? Karena banyak ketawa. Matius berapa? Matius 21 ayat 31. Oke. Kalau kamu debat sama saya saya ini bisa jawab segala sesuatu dengan Alkitab. Kalau kamu kan, aku tanya tentang bidadari, kamu tidak tahu gimana sih? Iya, tapi kan diciptakannya kapan? Bidadari kan dijanjikan di surga. Ya kuasa. Iya, diciptakannya kapan? Iya, diciptakan kapan? Disediakan.
Masa tunggu manusia dulu masuk di surga baru Oke, diciptakan. iya, mirrornya dulu itu coba. Ayo mirrornya dulu. Oke, Matius 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Terus apa? Matius 21, 31. Iya, Matius 21 ayat 31 kan? Bukannya pemungut cukai itu. Iya belum, ini kehendak ayahnya belum selesai aku bacanya. Jawab mereka, yang terakhir kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan SUNDAL akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Terus? Nah, itu pemungut cukai dan perempuan sandal yang masuk ke kerajaan Allah itu ngapain dia sekarang? Ya, jadi begini. Perempuan-perempuan, iya, betul, sadar. Bukan pengertiannya semudah itu untuk masuk surga. Jadi orang yang masuk surga ini, iya gini, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang di sini artinya adalah orang-orang yang suci kayak di abang ini samping ini akan dikalahkan dengan orang-orang yang mau bertobat. Jadi orang-orang yang dulunya ini adalah orang-orang penjahat, orang-orang yang melakukan kesoliman, kelaliman lah begitu ya. Itu dia bertobat itu lebih mudah untuk mendahului orang-orang yang suci kayak kau begitu. Pertanyaan saya, pesumbang dan pemungut cukai itu di surga ngapain? Kan udah duluan dia. Ya kan kalau dia bertobat, kalau dia tidak bertobat ya nggak bakalan masuk juga. Sesungguhnya pemungut cukai. Iya, tapi kalau dia bertobat baru dia masuk surga. Kalau dia tidak bertobat ya mana? Emangnya enak masuk surga semua begitu? Dan di situ orang-orang itu sudah mati semua belum? Ya Yang termasuk dikatakan- abang tuh. Ya jelas lah, masa enggak? Kan udah Jadi mati dia kan? begini. Kan surga duluan nih di surga kan sekarang. Nih. Kita harus baca ayat selanjutnya, ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan SUNDAL percaya kepadanya. Percaya kepada siapa? Kepada jalan kebenaran itu siapa? Yesus Kristus. Iya, dan meskipun kamu melihatnya tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya. Jadi orang-orang yang mempercayai Yesus itulah yang akan masuk surga. Tetapi orang-orang yang di luar itu, Sekarang udah masuk belum? Sudah masuk belum mereka? iya, kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup Kan udah benar masuk, dan ya? bertobat. Iya, kalau dia Sekarang hidup dia udah masuk tuh. bertobat. Ya kan? Kan udah masuk tuh dia sekarang, mereka itu. Iya, kalau dia hidup bertobat pasti akan masuk surga. Jadi orang Kristen, makanya di dalam Matius 7 kan dikatakan, kamu bernubuat, aku bernubuat demi kamu, tapi kamu tidak menyelamatkan aku, toh? Ya, Ada nggak? ya. Tuhan, kenapa kamu tidak menyelamatkan aku? Aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah melakukan ini, melakukan itu. Itu adalah apa? Orang-orang yang pembuat kejahatan. Jadi walaupun dia percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dia berbuat kejahatan, dia tidak akan selamat. Iya. Terus dia kan pemungut cukai dan pesumbang kan udah di surga. Iya, makasih. Mereka ngapain? Ya mereka ngapain? Ya di surga lah, bertobat. ngapain? Aktivitasnya. Orang yang hidup di surga ini seperti ini ya. Nih, hidup seperti malaikat di surga. Mana ada kawin mengawin? Sembarangan itu, masa di surga kawin mengawin? Kalau tidak ada kawin. Yang namanya masa di dunia sudah sudah menikah, masa di surga juga menikah lagi, Bang? Capek. Matius 22 ayat 30. Aku kasih bunyi ya. Baca bukan. Nih, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi orang kalau sudah mati ya hidupnya seperti malaikat di surga aja. Tidak ada itu yang namanya kawin mengawin atau apalah, kenikmatan dunia sudah tidak ada. Ya namanya di surga itu kan bukan lagi namanya kenikmatan dunia, tetapi harusnya namanya kenikmatan surga. Kenapa kebalikan ini, Bang?
Di dunia abang menjaga kekudusan, menjaga kebersihan, menjaga ini tata ibadah. Tetapi ketika abang di surga, malah kenikmatan dunianya ada di sana. Bisa jelasin? Jangan bacanya jangan satu ayat dong. Ayat itu. Ya, tadi kan Tasya bilang mengenai di surga itu tidak ada kawin mengawin seperti malaikat kan gitu. Betul. Tapi di Wahyu pasal 19 ayat 7. Itu bukan tentang anak domba. Bukan. Jadi perkawinan anak domba itu adalah tentang penjemputan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Oke, Wahyu berapa tuh? Wahyu 19 ayat 7. Oke, hafal, pintar juga ya, abangnya hafal ya. Saya aja tidak hafal. Nah, ini. Oke, gini ya, ini nih, perjamuan kawin anak domba. Ini adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus dan kita ini adalah umat-umatnya adalah disebut pengantin. Pengantin yang telah, Iya, ini adalah kiasan, Bang, kiasan. Jadi kita, iya. Apakah Yesus itu menyebut akulah roti hidup? Apakah dia bentuk roti? Nah kan logikanya abang dengan logikanya saya pasti berbeda. Karena abang kan nggak bakalan ngerti tentang kiasan. Kata benda dengan predikat pengantin kan beda. Ya itu kiasan aja. Jadi gini, pengantinnya telah siap sedia dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Jadi ini adalah tentang kedatangan Tuhan, itu seperti perkawinan. Jadi kita ini harus siap. Jadi saya ini harus siap seperti kudus, bersih, suci begitu. Seperti pengantin yang sudah siap untuk dijemput untuk menikah gitu. Jadi bukan tentang pernikahan. Masa bertentangan dengan ayat-ayat sebelumnya? Ya, kalau abang kan begitu. Daripadnya apa? Kayak perjamuan kawin anak domba. Itu tentang kedatangan Tuhan. Ya? Itu kan perjamuan. Perjamuan itu apa? Perjamuan itu adalah perayaan lah, kayak pesta begitu. Pesta nggak mungkin. Sabar loh, itu adalah tentang kedatangan Tuhan. Jadi itu tentang kedatangan Tuhan. Kalau Tritunggal nggak mengerti ini ya murtad dia langsung. Karena dia mau merasa bahwa surga itu pasti ada kawin dan mengawinkan gitu. Padahal tidak ada. Jadi di surga itu adalah tentang hidup seperti malaikat di surga aja. Jadi tidak ada tuh kawin. Iya. Nah saya mau nanya, malaikat kapan bidadari kapan diciptakan? Kan udah sekuler ini udah belum puas saya ini. Kan manusia kan masuk surga, harusnya tahu dong kapan bidadari tersedia, kapan bidadari diciptakan. Ya kalau pemungut cukai sama pesanggal tadi udah di surga, maka perjamuan kawin tadi itu kan dia yang IO-nya ya. Ya itu kan sudah aku jelaskan bahwa orang yang masuk surga itu hidupnya seperti malaikat di surga, dan di surga itu tidak ada kawin dan mengawinkan. Ya tapi yang duluan kan sebelum Matius itu iya tidak ada kawin mengawinkan. Beda dengan abang kan surganya maunya kawin dan mengawinkan terus. Jadi pesanggal itu nganggur dong lihat pekerjaan. Ya jadi itu orang bertobat, Bang. Jadi bertobat, di surga itu tidak ada kawin mengawinkan. Bertobat itu namanya kebutuhan. Ya, pesandal itu kan bukan karena ini, pesandal itu karena kegemaran. Sendal swallow. Jadi gini, orang begini Bang, walaupun itu kan pakai perumpamaan. Tuhan Yesus itu selalu memakai kata-kata kiasan, perumpamaan yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Orang-orang yang seperti abang yang memiliki roh jahat kan sebenarnya susah gitu. Jadi susah untuk mengerti tentang firman Tuhan itu sendiri. Makanya ketika membaca tentang pernikahan, kawin dan mengawin tentang di surga, mengertikan tentang itu aja gitu. Gitu. Oke. Tapi gini Tasya, kamu bilang udah melibatkan Roh Kudus untuk mengetahui sesuatu. Ini yang paling fundamental ya.
pada saat Apa itu? penangkapan Yesus yang dikutip oleh Gospel Markus Hmm. pasal 14 Apa ayat itu? ayat 49 sampai 51. Apa itu Markus? Markus pasal 14. Ini ya mudah-mudahan penuh dengan Roh Kudus ini ya. Oh iya, Markus 14 ayat berapa? 49. 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajari bait Allah dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Apa sih pertanyaannya? Lanjut dulu. Oke, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Terus ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain linen untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Oh, ini tentang ini. Oke. Terus Coba gunakan dulu kepenuhan Roh jadi Kudus. gini, kalau kamu baca dari perikopnya dari awal, ini adalah tentang Yesus ditangkap. Ya, ketika Yesus ditangkap itu murid-muridnya itu kan juga berusahakan ditangkap, betul nggak? Enggak juga, udah kabur dia. Lalu kabur, iya makanya kabur. Ketika mereka kabur ini kan kain bajunya ditarik-tarik gitu. Nah ini ada seorang Markus, seorang Markus ini yang menulis ada seorang muda pada waktu itu hanya memakai sehelai kain linen untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melebatkan kain dan lari dengan Belum bertanya. Pertanyaanku Ya? belum disebut loh. Kira-kira apa? Ya saya tahu, karena ini pertanyaan begini sudah pernah ada di komal saya begitu bang. Jadi abang ini selalu mengcopy paste pertanyaan-pertanyaan orang-orang awam. Murid-muridnya Kang Dito semua udah ke sana. Saya bilang, Abang terlambat ini pertanyaannya udah basi bang abang. adik-adik, saudara-saudara, ya yang muslim. Bedakan kalian masuk ke room Kristen, tidak semuanya sama. Harus tahu yang Yesus semuanya Yesus itu jangan dimasukin. Percuma kalian. Lah enggak, ini tentang apa ya murid-muridnya. Seorang muda yang yang ditangkap gitu. Ah, siapa namanya? Memakai Markus. Gimana tertulisnya Markus? Kan penulisnya Markus. Gimana sih bang? Harusnya kan. Tapi nggak bilang. Ya kalau dia mengatakan aku kan dia malu nanti bang. Gimana dikatakan? Jadi dia menulis ada seorang Markus muda pada menceritakan waktu dirinya. itu. Gimana Markus menceritakan tentang dirinya masuk di dalam tulisannya? Markus. Jadi Markus itu adalah seorang pemuda juga bang, murid-muridnya. Itu nama aslinya Yohanes Markus atau Markus siapa? Beda, Matius, Markus, Yohanes, Lukas kan beda-beda. Jadi yang penulis ini Markus yang murid Yesus atau Yohanes Markus? Mana ada Yohanes Markus? Ada, sebut di Petrus itu, di kitab Petrus. Yohanes Markus. Jadi Yohanes Markus itu adalah murid Petrus. Kalau di Timotius Kan dikatakan zaman Yahudi itu kan banyak nama-nama yang sama sebenarnya. ya, Markus itu teman kami. Jadi Yohanes tuh ada banyak, Yohanes Pembaptis, Yohanes ya kan banyak gitu. Padahal sebenarnya beda pribadi. Ya, coba dipelajari dulu. Jadi ada namanya Yohanes Markus, dia adalah murid Petrus, dan ada Markus lain yang berteman dengan Lukas yang mengikuti Paulus gitu. Nah, kalau diruntut dari transmisi, keempat gospel ini bukan penulis aslinya. Kan di sini kan kalau di ayat 50-nya kan lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Terus ada seorang muda, berarti kan salah satu muridnya Tuhan Yesus itu yang memakai kain. Yang semuanya kabur pergi melarikan diri siapa? Ya itu semua muridnya tuh. Ya kan Ini termasuk kalau mau diketahui, kalau disangka itu salah satu murid kan semua murid sudah melarikan diri. iya, tapi kan pasti ada salah satu, makanya di sini tertulis ada seorang muda pada waktu itu hanya memakai. Roh Kudusnya dipanggil dulu, kira-kira siapa namanya? Memang kebunuhan roh jahat memang begitu. Dan itu Kan sudah gue jelaskan, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan dia. Nah, ada seorang muda, berarti di antara semua murid itu pasti ada seorang yang muda. Nah, seorang muda inilah yang
Dan begitu. Ya siapa namanya? Gimana? Ya Markus itu. Apa maksud? Kelihatan Markus itu. 12 Tasa. Aku Iya. keliling cari tungtung ya, Tasa sehat selalu. Oke, makasih ya. Yuk, selamat. Oke. Ya, selamat pagi. Dan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, Bang. Allahu Akbar. Jadi gini teman-teman harus pastikan ya. Kalau dipikir Yesus only atau oneness, jangan kalian masuki. Jangan kalian masuki. Kenapa? Mereka tidak pernah fokus dengan Islam. Tuh ya. Kalau kalian masuk sana, tidak punya argumentasi yang kuat, kayak tadi, psikisnya itu udah kelihatan sampai mukanya udah merah. Kenapa itu terjadi? Karena berpikir dia. Dia berpikir, sangat keras berpikir, saya lihat. Jadi apa? Begitu psikis manusia itu pada saat dia ada tanda-tanda perubahan wajah, ya, baik itu pucat, baik itu merah, itu karena dia berusaha untuk apa yang harus saya sampaikan ya, sehingga otaknya belum berpikir, udah ngomong duluan. Itu yang sering terjadi gitu ya. Enak ya, sama Kang Dito santai ternyata. Tapi kalau lamanya truth, wah santai apaan? Ini orang gila ini yang dihadapin, kan begitu kan? Aku Muslim lawan PK lagi ya nyari sebentar. Kalau truth sudah ketahuan nyamar, masih ngeles. Dasar memang si bunglon. Ketemu udah ku injak lehernya. Ngaku-ngaku Islam. Ketemu depan saya tak injak lehernya. Ya kan diskusi baik-baik. Terus, kamu sebenarnya Muslim atau apa? Iya, saya Muslim. Kan gitu dia bilang kan. Itu ada wedus gitu kan. Jadi orang-orang seperti itu ternyata memaksakan bahwa terjemahan itu ayat, katanya ayat Al-Quran. Ini orang-orang yang ketahuan bego ternyata kan. Ya, kalau orang kayak gitu mau diseriusin kayak gimana? Dibilang namanya kalau orang Islam dengan azan diam. Setelah azan kan kita sholat. Udah kok malah framing kemana-mana gitu kan. Yang denger ini Kang Dito panas, lihat Kang Dito dibilangin terus. Iya. Itu agak bongol mereka. Saya sudah nandain beberapa orang yang menyamar Islam itu. Ya, satu Fanan. Fanan ini dedengkotnya. Fanan itu berdedengkot. Fanan. Terus siapa lagi? Kiki Siahaan. BAB itu Iksan itu. Itu yang rambutnya diputih-putihin kayak orang ganteng nggak habis. Juga gitu kan. BAB, tapi BAB kan udah murtad ya kan, udah katanya udah dibaptis. Terus apa lagi? Papa Jahat, dia udah nggak muncul lagi. Terus siapa lagi? Yaitu Truth itu. Terus siapa lagi yang ngaku-ngaku Islam itu? Banyak kali pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif. Sehat selalu, Bang. Syukran. Ada Tina Pasaribu. Tina Pasaribu siapa ya? Tina Pasaribu